Ini sudah jangan berpura-pura lagi. Mafhum? Jangan fatonah bitonah budi luhur luhuring budi lagi. Buang itu. Itu adalah penyesatan umat. Itu adalah pembodohan kita semua. Itu penghancur amal kita justru. Di mana menghancur? Bertahun-tahun kita berpura-pura. Dulu kita berpura-pura. Begitu kan? Walaupun diam, saya tahu jawabannya, yakin pasti begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilangan kebaikan yang sebegitu banyaknya, sekarang kita cari pulian. Apa pulian itu? Cari ganti bahwa persaudaraan itu bagi semua umat mukmin itu adalah saudara kita. Itu adalah saudara kita. Jangan ada di hati kita niat atau sengaja bermusuhan. Sungguh yang namanya orang iman itu adalah orang yang percaya penuh kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun. Summalam yartabu, lalu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, mereka mau berjuang membawa dirinya, hartanya untuk melancarkan jalan Allah fisabilillah. Ulaika humus shadiqun, ulaika humus shadiqun. Inilah yang harus kita jaga betul supaya kita bisa menjaga iman kita. Baik. Yang ketiga adalah bersaudara dengan dan memperbaiki hubungan dengan mereka. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sungguhnya orang-orang beriman itu adalah ikhwah, semuanya saudara. Dari manapun asalnya, kulit warna apapun, level tingkat ekonominya seperti apapun, dari negara manapun, orang iman semua ikhwah. Langsung dari Allah di sini disebutkan dengan innama. Innama itu sungguh hanya, jadi membatasi lil hasr. Yang namanya iman itu sungguh harus dibuktikan dengan persaudaraan. Ini yang kita kehilangan, saudara, beberapa puluh tahun yang lalu. Merasa bahwa yang iman hanya golongan kita, ya, padahal orang iman tersebar di mana-mana, tersebar di mana-mana. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Nah, inilah kita perbaiki diri kita, karena ini adalah konsekuensi iman kita, konsekuensi iman kita. Coba kita ambil salah satu hikmah, ya, ketika terjadi peperangan besar antara orang Islam, golongan Islam yang besar, dan menelan korban ribuan orang, yaitu namanya perang Siffin. Perangnya Khalifah Ali dan bala tentaranya bersama Muawiyah dan bala tentaranya. Ribuan orang mati, Islam dengan Islam, perang saudara. Antara satu dengan yang lain masih mengatakan ikhwah. Bagaimana dalam riwayat, sebagian riwayat disebutkan Khalifah Ali pernah ditanya, bagaimana dengan teman-teman, dengan golongan Muawiyah yang telah menyerang kita, berperang dengan kita. Beliau mengatakan, hum ikhwanuna ba'u alaina faqatalnahum. Dalam sebagian riwayat begitu. Mereka ikhwanuna. Coba, ikhwanuna, saudara-saudara kami, saudara-saudara kita. Baghaw alaina, namun mereka sedang memberontak, sedang durhaka, sedang lacut, sedang jahat kepada kita, khilafah yang resmi. Faqatalnahum, maka kita perangi mereka, karena Allah memerintahkan untuk memerangi. Fa im baghat ihdahuma alal ukhra faqatilul ladzi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada yang baghat, lacut, durhaka, perangi sampai meninggalkan kelacutannya, kedurhakaannya itu. Idza ja'al akhar faqtulul akhar. Tapi bukan sembunyi. Bukan tersembunyi ini. Bagaimana Khalifah Ali menyatakan hum ikhwanuna? Mampu nggak kita mengatakan seperti itu saat ini? Jadi muslim
mukmin yang lain walaupun bermusuhan dengan kita, secara nafsu kita bermusuhan dengan dia, benci dengan dia, tapi tidak menghilangkan keyakinan bahwa mereka adalah saudara. Apalagi tidak bermusuhan. Apalagi tidak bermusuhan. Inilah yang sekarang perlu kita tingkatkan, perlu kita kembangkan, perlu kita kuatkan di dalam hati kita, bahwa umat Islam, bahwa umat iman semua adalah saudara kita, baik yang di dalam negeri kita maupun di luar negeri kita ini, semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sudah jangan berpura-pura lagi. Mafhum? Jangan fatonah bitonah budi luhur luhuring budi lagi. Buang itu. Itu adalah penyesatan umat. Itu adalah pembodohan kita semua. Itu penghancur amal kita justru. Di mana menghancur? Bertahun-tahun kita berpura-pura. Tidak ada keikhlasan. Seandainya saat itu sudah ikhlas semua, jadi pahala, jadi keutamaan bagi kita. Tabassumu kali akhika sadaqah. Kamu bersenyum kepada saudaramu saja sudah sedekah. Bagaimana menolong? Bagaimana menolong sesama muslim? Pahala semua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Unsur akhaka. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Dulu kita berpura-pura. Begitu kan? Nah, walaupun diam, saya tahu jawabannya, yakin pasti begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilangan kebaikan yang sebegitu banyaknya, sekarang kita cari pulian. Apa pulian itu? Cari ganti bahwa persaudaraan itu bagi semua umat mukmin itu adalah saudara kita. Itu adalah saudara kita. Jangan ada di hati kita niat atau sengaja bermusuhan dengan mereka. Baik. Selalu bersyukur, merasa menjadi manusia yang termulia karena iman. Wala tahinu wala tahzanu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Namun ini bukan makna sombong, bukan. Artinya merasa mendapatkan anugerah kemuliaan dari Allah yang mengalahkan semuanya ketika kita punya iman. Apapun kondisi kita. Apa itu iman? Di atas tadi sudah ditulis dalam pembukaan. Ketika kita punya anugerah iman, maka kita menjadi orang yang a'la, yang termulia, apapun kondisinya. Apakah kita raja, apakah kita orang biasa, apakah kita orang lagi terkena cobaan berat dan lain-lain, kita termulia. Itu harus dihadirkan selalu dalam jiwa kita, dalam hati kita. Itulah iman, itulah tuntutan iman. Kalau orang iman kok merasa tidak mulia, merasa jatuh, ini berarti imannya lemah. Imannya lemah. Jadi GR itu suatu saat diperlukan juga. Ya. Gede rumongso kan gitu. Perlu, dengan nikmat iman itu harus dikeluarkan itu. Tapi kalau tidak ada iman jangan GR. Nanti bisa jadi RG. Nah, jadi GR jadi RG, rada gila ya. Nah, itu. Waliyadzubillah. Ayat ini turun saudara pada saat terjadi musibah kekalahan perang Uhud di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saat itu 70 sahabat terbunuh dalam peperangan, kemudian paman Rasulullah Hamzah juga terbunuh, bahkan dipotong-potong jasadnya, bahkan Rasulullah sendiri pecah giginya, kemudian pecah juga bagian kepalanya, maksudnya pecah topi bajanya, kemudian masuk dan berdarah-darah. Rasulullah kemudian menyelamatkan diri, mundur sampai naik di Gunung Uhud. Pada saat itu mental sebagian atau sebagian besar umat Islam jatuh mentalnya. Di mana? Karena sebelumnya mereka di Badar tahun sebelumnya, tahun kedua, ini kan tahun ketiga, menang. Padahal jumlah bala tentara kafir berapa? 3 kali lipatnya, persenjataan lengkap. Mereka menang, ditolong oleh Allah. Sekarang
justru di kandang. Coba sepak bola saja, kalau bertanding di kandang kok kalah, itu kira-kira gimana? Ya jatuh mental. Itu di Uhud, itu di Madinah. Istilahnya Abu Sufyan Khalid bin Walid dari Mekah perjalanan 400 kilo. Coro ayam itu apa jeneng ngeluruk nih? Mendatangi kalah. Coba kalah. Yang asalnya sudah di depan mata kemenangan dicabut oleh Allah gara-gara ada yang melanggar perintahnya Rasulullah, disuruh sabar di atas gunung, dia turun. Akhirnya kacaulah peperangan dan terjadilah kekalahan. Saat itu jatuh mental, orang iman banyak yang mati, ada yang juga lari ke Madinah karena dipengaruhi oleh Rasul Munafikin Abdullah bin Ubay dan lain-lain. Pada saat itu turunlah ayat ini, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jadi di sini diingatkan oleh Allah, Anda semua, Anda masih punya itu, Anda berada di atas segalanya, harus disyukuri. Coba kalau kita perbandingkan kondisi kita saat ini, ya, kira-kira lebih parah apa lebih santai daripada kejadian perang Uhud? Santai. Ini kita ngaji aja berasik, ya. Datang juga tahu-tahu sudah sampai di tempat. Nggak jadi supir soalnya, tahu-tahu sampai di tempat. Nggak ada apa yang kita beratkan. Makan minum alhamdulillah cukup. Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khalilullah Habibullah, Safwatuhu Safiyuhu, orang terbaik, orang paling dicintai oleh Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menetapi iman cobaannya seberat itu, saudara.